Berada di pintu masuk Selat Malaka, Aceh memainkan posisi strategisnya sebagai jalur pelayaran dan perdagangan penting di Nusantara dan dunia sejak masa silam. Direbutnya Malaka oleh Portugis tahun 1511 sekaligus menjadi momentum menuju kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Pesatnya perkembangan Bandar Aceh Darussalam telah membawa Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kerajaan besar. Semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami masa keemasan, baik di bidang politik maupun ekonomi, hingga mengantarkan Aceh sebagai penguasa tunggal di Pulau Sumatera. Ekspansi kolonialisme Belanda akhir abad ke-19 mengubur kenangan kejayaan Aceh era Kesultanan. Penaklukan Belanda terhadap Aceh hingga perang berkepanjangan menyebabkan hancurnya hampir seluruh infrastruktur ekonomi Aceh. Pada perkembangannya, Belanda mengubah strateginya menjadi politik pasifikasi dan melakukan perbaikan prasarana ekonomi untuk menarik simpati rakyat Aceh. Dibukanya Aceh sebagai wilayah investasi mendorong maraknya ekspansi perkebunan serta peredaran mata uang. Perekonomian Aceh yang bergeliat menginisiasi berdirinya The Javase Bank Agentschap Kutaraja tahun 1918. DJB diberikan mandat untuk mengatur permodalan, perkreditan, serta mengatur lalu lintas pembayaran terhadap aktivitas perdagangan di Aceh sekaligus menjamin sirkulasi uang gulden dalam jumlah besar. Kedatangan Jepang tahun 1942 menjadi momen berakhirnya peran DJB Kutaraja dalam mendukung perekonomian Aceh. Perubahan administrasi pemerintahan diikuti dengan dilikuidasinya DJB dan digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Sebagai alat pembayaran, Jepang menerbitkan dan mengedarkan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang, menggantikan mata uang Belanda. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa revolusi, Aceh merupakan satu-satunya wilayah Indonesia yang gagal dikuasai Belanda. Karenanya, DJB Agentschap Kutaraja tidak dibuka kembali selama kurun waktu cukup lama. Aceh menjadi tumpuan harapan bagi Republik ini. Bantuan rakyat Aceh kala itu salah satunya sumbangan untuk pembelian pesawat pertama Republik Indonesia. Sebagai penghargaan kepada masyarakat Aceh, Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal. Pengakuan kedaulatan melalui konferensi meja bundar mengawali upaya menata kembali Indonesia di bidang politik maupun ekonomi. Dekolonisasi melalui nasionalisasi pun dilakukan, termasuk terhadap The Javase Bank. Pemerintah Republik Indonesia membeli 97% saham DJB sebagai langkah awal nasionalisasi, dan sejak 1 Juli 1953 resmi menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia Provinsi Aceh pun dibuka kembali pada tahun 1964. Periode berganti. Dinamika perekonomian dan rangkaian peristiwa yang dialami Aceh terangkum dalam catatan sejarah. Ditemukannya gas alam di wilayah Aceh telah mengantarkan boom ekonomi pada dekade 1970-an dan semakin mengukuhkan terminologi sebagai daerah modal. Namun, perekonomian Aceh terus mengalami pasang surut. Konflik berkepanjangan serta bencana alam tsunami tahun 2004 telah melemahkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Keberhasilan memelihara perdamaian telah menjadi tekad bersama masyarakat Aceh untuk kembali meraih kejayaannya. Kehadiran Bank Indonesia Provinsi Aceh menjadi saksi sejarah, perjuangan, dan kebangkitan perekonomian Aceh. Sebagai miniatur bank sentral di daerah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh hadir melalui perannya dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh untuk mendukung dan mengawal laju perekonomian di daerah modal Republik Indonesia. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage kantor perwakilan Bank Indonesia
sebagai upaya dari perekaman institusional memori Bank Indonesia di daerah.